Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Agil Pratama Mandala Saputra dari kelompok 4. Dengan di sini saya akan menjelaskan eh, untuk tugas Pak Muhammad Masjudin Effendi MKOM dengan judul Laporan Investigasi Forensik Digital Kasus Penyebaran Konten Pornografi pada WhatsApp Group Boys. Nama WhatsApp grupnya Boys. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kasusnya, awal mula kasusnya terjadi itu kayak gimana. Oke. Sebelumnya tadi itu ini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada Andi Benteng Samudra, saya sendiri Agil Pratama Saputra, ada Ahmad Naufal Safik, ada Akmaluddin Asri, ada Budi Sanjaya, dan terakhir itu ada Dapas Senanda Tama. Nah, selanjutnya saya akan eh, awal mula deskripsi dari kasus ini itu pada tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul jam 11 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polrestra Mataram menerima laporan resmi dari seorang warga bernama Benteng dengan umur 22 tahun, mahasiswa Universitas Teknologi Mataram yang mengaku menjadi korban kejahatan penyebaran penyebaran konten pornografi melalui platform digital WhatsApp. Pelaku yang diidentifikasi atas nama Akmal, usia 24 tahun, mahasiswa Universitas Teknologi Mataram, yang merupakan teman dekat korban sekaligus tetangga di kompleks perumahan Geria Asri Blok C, Mataram. Kejadian kriminal ini berawal dari kunjungan rutin pelaku ke kediaman korban pada pagi hari tanggal 27 Januari 2026 dengan dalih mengerjakan tugas kelompok mata kuliah jaringan komputer. Pelaku diterima dengan baik oleh korban pada pukul 11 lebih 50 waktu Indonesia Barat saat korban menyatakan akan mandi. Pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan dengan dengan licik. Pelaku meletakkan smartphone Infinix Hot 10 Pro miliknya di atas kusen pintu kamar mandi dengan posisi kamera menghadap ke dalam. Kemudian mengaktifkan mode perekaman video tanpa sepengetahuan korban. Eh, Proses perekamannya berlangsung selama 37 detik saat korban dalam keadaan telanjang dan tidak menyadari sedang direkam. Setelah berhasil mendapatkan rekaman tersebut, pelaku segera mengakses aplikasi WhatsApp pada perangkat dengan bergabung ke dalam grup yang bernama Boys yang beranggotakan lima orang teman yang beranggotakan 5 orang teman kampus pelaku beranggotakan 5 orang teman kampus pelaku dari Universitas Teknologi Batam. Pada pukul 11 lebih 55 waktu Indonesia Barat, pelaku mengirim pesan teks yang berisi ada yang baru nih, disusul dengan pengiriman file video rekaman tersebut. Korban pelaku mengetahui kejadian tersebut pada pukul jam 12 waktu Indonesia Barat, ketika salah satu anggota grup yang lain menghubunginya via telepon dengan perasaan malu, marah, dan terancam. Korban segera menghubungi pelaku dan meminta penghapusan video tersebut. Pelaku awalnya merespon dengan santai melalui balasan pesan, santai aja bro, pada pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Namun setelah korban memberikan ancaman serius akan melaporkan ke pihak kepolisian, dalam waktu 1 kali 24 jam pelaku mulai panik. Dan pada pukul 2 lebih 22 waktu Indonesia Barat, tepatnya 2 jam 19 menit setelah pengiriman video, pelaku melakukan tindakan anti forensik sistematis dengan menghapus seluruh jejak digital. Tindakan tersebut meliputi ada beberapa yang pertama itu penghapusan file video dari penyimpanan internal perangkat, penghapusan history chat, dan yang terakhir itu yang ketiga ada clear cache.
aplikasi WhatsApp. Pelaku mengira tidak ingin menghilangkan semua bukti digital. Pada tanggal 28 Januari 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polresta Mataram dengan membawa bukti awal berupa screenshot percakapan dan file video yang sempat tersimpan di perangkatnya. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik dari Satres, Satreskrim Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di kampus UTM Universitas Teknologi Mataram. Dalam proses penyitaan ditemukan dua barang bukti utama, satu unit smartphone Infinix Hot 10 Pro milik pelaku dan satu unit smartphone Redmi 10 milik korban. Yang menjadi tantangan dalam investigasi ini adalah tindakan anti forensik yang telah dilakukan pelaku dengan menghapus semua bukti langsung dari perangkatnya. Tidak ditemukannya satu pun file video atau chat terkait kejadian dalam kondisi normal pada smartphone pelaku. Hal ini mengidentifikasikan upaya sistematis penghilangan jejak digital yang memerlukan teknik pemulihan data recovery tingkat lanjut. Oleh karena itu, dilakukan proses investigasi forensik digital mendalam menggunakan aplikasi autopsi 4.22.1 untuk melakukan pemulihan data terhapus atau delete file recovery, analisis data database WhatsApp, dan rekonstruksi timeline kejadian. Investigasi ini bertujuan tidak hanya memulihkan barang bukti yang telah dihapus, tetapi juga membuktikan unsur kesengajaan mensre pelaku dalam melakukan perekaman tanpa izin dan penyebaran konten pornografi. Ini juga ada pasalnya atas penyebaran konten pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, Undang-Undang Elektronik Jang Janco Jan Jangto pasal 27 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar serta kemungkinan pasal tambahan terkait pelanggaran privasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Naufal. Baik, di sini yang kedua ada ilustrasi alur kasus. Di sini ada pra insiden. Pelaku Akmal berkunjung dengan alasan tugas kuliah pada 27 Januari 2026 pada waktu 11.45. Setelah itu pelaku merekam korban yaitu Benteng secara diam-diam pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Setelah itu video disebar ke grup WhatsApp yang bernama di sini WhatsApp-nya Voice pada jam 11.55. Insiden. Korban Benteng mengancam untuk melapor ke polisi pada pukul 12.15 menit. Setelah itu pelaku Akmal menghapus semua bukti digital pada 12.15 waktu Indonesia Barat. Di sini juga ada pasca insiden, korban melapor ke pihak kepolisian, barang bukti langsung disita, tim forensik UBG melakukan pemeriksaan. Selanjutnya yang akan dibahas oleh teman kita. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman di atas tadi. Sini bagian saya adalah proses penanganan barang bukti. Jadi barang bukti korban itu atas nama Benteng. Yang pertama itu ada smartphone Redmi 10, perangkat utama korban dengan screenshot bukti. Yang kedua itu ada file video penerima, video 37 detik yang tersimpan di perangkat korban. Yang ketiga itu ada screenshot percakapan, yaitu ada 3 file screenshot chat WhatsApp sebagai bukti sekunder. Yang keempat itu ada metadata bukti, timestamp, dan informasi penerima file. Di sini juga ada barang bukti pelaku. Pelakunya itu Ahmad. Yang pertama itu ada smartphone Infinix Hot 10 Pro, rotate, perangkat, perekaman, dan pengiriman video. Yang kedua itu ada physical forensic image Infinix Hot
10 Pro dan ada sini ada fotonya hasil aku isi lengkap. Yang ketiga itu ada database WhatsApp. Yang empat itu ada bukti retrospect video 37 detik tambah pesan terhapus hasil pemulihan autopsi. Yang kelima itu ada forensik akun WhatsApp, forensik berisi identitas pelaku. Oke, saya akan melanjutkan ya pembahasan laporan kami. Di sini ada ringkasan skenario kasus. Di sini ada elemen dan keterangan. Yang pertama jenis kasus, penyebaran konten pornografi dikenakan Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1. Terus selanjutnya korban, yaitu Benteng, mahasiswa Universitas Teknologi Mataram. Ada pelaku, si Akmal, mahasiswa Universitas Teknologi Mataram. Tanggal kejadian 27 Januari 2026. Lokasi kejadian perumahan Gria Asri Blok C5 Mataram. Media digital, WhatsApp group, Boy. Di sana ada nama anggota. Terus barang bukti fisik 2 unit smartphone dan 1 unit flash disk. Terus ada modus operandi, rekaman diam-diam, penyebaran via WhatsApp, penghapusan bukti. Terus ada tindakan anti forensik, penghapusan satu video pada 27 Januari 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada lampiran barang bukti. Lampiran barang bukti fisik. Yang pertama itu ada HP Redmi 10 milik si korban Benteng. Di sini ada deskripsinya dengan Android 13 Go Edition berisi screenshot bukti dan tertaut emailnya juga. Yang kedua ada Infinix Hot 10 Pro milik si pelaku Akmal. Status ada rotate Android 14 HyperOS. Emailnya juga ada, storage-nya dan RAM-nya. Yang ketiga sebuah flash disk 64 GB. Ini yang digunakan pelaku untuk alat tempat pelaku menyalin hasil video rekaman. Oke, mungkin segitu aja. Akan dilanjutkan ke teman saya. Saya Akmaluddin Sarari, NIM 222I025. Saya akan membacakan prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan smartphone pelaku Infinix Hot 10 Pro. Preparasi perangkat, mengaktifkan airplane mode, menonaktifkan screen lock dan auto sync, mengaktifkan USB debugging. 2. Akuisisi forensic image, membuat physical image menggunakan DD-Command, menghitung hash SHA 256. 3. Analisis dengan autopsi. Setup case baru kasus pornografi Boys 2006. Konfigurasi Ingest Modules, Android Analyzer, SQL Analyzer, Photo Recover, proses ingest selama 45 menit. 4. Recovery data terhapus, navigasi ke data atau data.com WhatsApp, ekstraksi database MSG Store, DB Crypt 14, recovery file video dari source folder. Selanjutnya prosedur pemeriksaan smartphone korban Redmi 10. 1. Dokumentasi bukti awal, screenshot percakapan WhatsApp, backup file video yang diterima, catatan metadata file. 2. Validasi silang, perbandingan timestamp dengan perangkat pelaku, verifikasi hash file video, konfirmasi identitas nomor pengirim. Selanjutnya, prosedur validasi bukti digital. Hash verification.
menghitung MD5 dan SHA-256 semua file bukti, membandingkan hash antara kedua perangkat, mendokumentasi hasil verifikasi, timeline analisis, rekonstruksi timeline berdasarkan metadata, koreksi timestamp dari berbagai sumber, validasi konsistensi kronologi. Selanjutnya, prosedur forensik digital menggunakan APK autopsi 4.22.1. 8.1 Persiapan flash disk forensik. Format flash disk dengan file sistem exFAT. Aktifkan write forensik hardware switch. Buat folder struktur forensik pada flash disk. Transfer forensik image dari workstation ke flash disk. Oke, baik untuk yang eh, bagian terakhirnya untuk praktik di sini kita menggunakan otopsi. Sebelum itu perkenalkan dulu saya ada Pasanan Datama yang akan memandu praktek ini. Langsung saja kita masuk ke aplikasi ya autopsinya. Sebelum itu kita lihat materinya dulu di sini. Nah, proses analisis dengan autopsi. Yang satu kita buka autopsi dulu. Nah, setelah itu kita pilih new case. Di sini ada case information. Kita tulis nama case-nya di sini kita tulis misalnya barang bukti forensik. Oke, setelah itu kita pilih tempat menyimpannya. Kita browse dulu di sini. Kita simpan di D. Kita select dan kita pilih next. Itu untuk nomornya kita buat aja 1. Ini buat contoh aja ya. Setelah itu kita finish. Nah, di sini dia akan otomatis membuat membuat database. Kita tunggu. Nah, ini loh kalau udah seperti ini kita pilih yang bagian generate new host name based on data source name. Pilih next. Nah, di sini karena kita menggunakan yang fisik ya, kita masukin dulu flash disknya di sini. Nah, sudah kita langsung pilih bagian next. Nah, kita pilih. Nah, ini kan udah ada flash disknya. Langsung kalau kita pilih oke. Sudah kita pilih tempat kita yang mau ngambil buktinya. Langsung kita pilih next di sini. Nah, ini untuk pemilihan buat apa yang kita mau lihat di barang bukti yang ada di flashdisk ini. Kita lihat semua. Habis itu kita next. Nah, di sini bagian eh, yang lamanya ya. Jadi ini lama, kita skip aja dulu. Nah, ini dia hasilnya setelah kita menunggu lebih dari 1 jam. Nice. Langsung aja kita finish di sini. Udah selesai. Nah, kita buka. Nah, ada banyak file yang udah dihapus di sini. Nah, mantap. Sekian dari saya.